Selamat pagi. Berdiri siap. Siap. Selamat pagi, Pak. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Baik, bagaimana kabar hari ini? Baik. Baik, baik anak-anakku sekalian. Sebelum kita mulai pelajaran, kita awali kegiatan kita dengan berdoa. Terima kasih. Baik, silakan untuk anak. Baik, Pak mau cek dulu kehadiran kita. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada semua, Pak. Oke, baik. Baik, anak-anakku sekalian. Hari ini kita mulai dengan pelajaran kita di pertemuan yang ketiga, yaitu kita masih berbicara tentang deskripsi. Hanya di pertemuan kedua kemarin kita berbicara tentang deskripsi ini, bagaimana kita menganalisis ya istilah-istilah penting dalam sebuah teks deskripsi dengan menggunakan kamus. Dan kemarin kita sudah di pertemuan kedua kemarin kita sudah mempraktikkan bagaimana melihat istilah atau kosakata lewat kamus dalam bentuk daring ya. Dan hari ini masih di dalam teks deskripsi, hanya kita masuk pada bagaimana kita menulis ya. Masing-masing kita nanti bisa menulis teks deskripsi dengan menggunakan sudut pandang orang pertama, yaitu aku. Dan masing-masing kita nanti bisa menulis ya. Nanti saya akan bagikan teks untuk kita menulis teks deskripsi masing-masing. Baik, di awal pertemuan ini saya minta kita untuk pejamkan mata, kita ingat ya peristiwa-peristiwa atau situasi-situasi yang pernah kita alami, dan dari perenungan itu sebentar kita akan mengingat ya hal-hal apa yang terjadi pada saat itu. Maka saya mengajak kita untuk pejamkan mata, semua pejamkan mata. Oke, selesai. Ya, baik, anak-anakku sekalian, dari situasi tadi, adakah hal-hal yang menurut Anda ingat, hal-hal sedih, hal-hal seru, atau hal-hal gaduh pada saat Anda mengikuti atau berada di dalam situasi misalkan acara keluarga dari perlindungan tadi? Ada tidak? Ya, Jane. Hal yang menyenangkan. Tentu hal yang menyenangkan di sini di dalam ketika kita berada dalam situasi acara keluarga, pasti ada hal yang menyenangkan ya. Di sana pasti kita makan daging, kita bercerita, bertemu dengan teman-teman baru. Dan selain hal yang menyenangkan, pasti ada juga hal yang tidak menyenangkan. Kira-kira anak-anakku sekalian, ada tidak hal yang tidak menyenangkan ketika di hari-hari sebelumnya kalian itu berada dalam suatu acara keluarga ya, dan pada saat itu juga Anda menemukan hal-hal yang tidak menyenangkan? Ada? Jen, ada? Kira-kira hal apa yang tidak menyenangkan?
selalu bertemu dengan orang yang sama. Selalu bertemu dengan orang yang sama. Nah, ini juga bagian dari hal yang tidak menyenangkan. Berharap sebelum dari rumah kita, misalkan pergi acara, pergi berkumpul keluarga untuk mengadakan acara, berharap dari rumah, saya nanti bertemu dengan orang baru. Tapi nyatanya tidak. Ya. Jadi di sini juga kita berhadapan dengan antara ada kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Ini adalah sebuah masalah. Baik, anak-anakku sekalian, ini ada ilustrasi. Nah, perhatikan gambar ini. Menurut kalian kira gambar ini gambar tentang apa ini? Keluarga yang sama tinggal satu rumah. Iya, ini adalah keluarga yang sementara berkumpul mengikuti sebuah hajatan keluarga. Ya, baik. Selanjutnya juga Pak akan menanyakan sebuah video singkat. Ya. Tuhan mak, pohon gak penting. Kan nama arah sendiri kan diambilnya dari pohon cemara. Nah, ini arah. Ini teteh. Ini emak. Ini anak. Guys, arah liburan sekolahnya sekarang kita liburannya di tempat Aki ya. Bah, rumahnya gak mau dijual aja. Ini warisan dari Akininya untuk Abah. Gak ada sinyal di sini. Ya terus? Ya paling kalau ada sinyal mah di situ mah di luar ada pohon. Anak-anak kapan dikasih tahu? Kasih nambah waktu, nambah nggak tega masih keluar. Kita bangkrut. Harta yang paling berharga. Jadi kita bakalan di sini selamanya. Emangnya bisa keluarga kamu teh jatuh miskin? Kalau abang kan udah janji apa-apa sama orang, sekarang kita masih di Jakarta. Iya, benci sama abang. Semuanya jadi susah gara-gara abang. Kalian itu semua tanggung jawab abang. Selamat pagi, Ara mau ulang tahun lagi. Kalau Ara udah umur 13 tahun, Abah pasti marah-marahin Ara kayak ke teteh dari sekarang. Sabar ya teh, hari-hari pertama itu yang paling berat. Untuk tampil perkasa bagi kami putra putri yang siap berbakti. Baik. Setelah kita menyaksikan video tadi, kira-kira menurut anak-anakku sekalian, video ini mengisahkan tentang apa, dan tokoh dari video ini, karena dia yang mengalami peristiwa ini, kira-kira bagaimana dia mendeskripsikan peristiwa ini. Keluarga yang pada awalnya hidup enak dan pada akhirnya mengalami jatuh miskin, Pak. Iya, baik, kita tepukkan lagi, mari tepukkan. Di ilustrasi ini mau menggambarkan ya bagaimana hidup sebuah keluarga yang tadi sebelumnya hidup mapan tiba-tiba jatuh miskin. Nah, anak-anak sekalian, tokoh Ara yang diceritakan di dalam teks ini, dia di kemudian hari atau di tahun berikutnya
dia menulis kembali peristiwa ini. Dia deskripsikan kembali, mulai dari awal sampai akhir peristiwa ini. Baik anak-anakku sekalian, dari apa yang kita sudah lihat di gambar atau kita saksikan di video tadi, saya mau sampaikan bahwa semua orang bisa menceritakan apa yang terjadi, apakah itu fakta maupun opini. Tetapi seorang penulis kreatif bisa membuat pembaca merasakan apa yang ia rasakan. Hari ini kita semua menjadi penulis kreatif. Nah, anak-anakku sekalian, ini adalah sebuah motivasi dari video yang kita sudah tonton tadi, Toko Alay. Jadi dia bisa menjadi penulis kreatif dengan menuliskan kembali peristiwa yang dialami olehnya dalam kedua. Baik, anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini adalah bagaimana sebuah teks, ya, kita akan bedah teks tersebut mulai dari pemahaman berkaitan dengan sudut pandang yang diceritakan di dalam teks tersebut. Kita ke poin pentingnya. Ya, ini. Nah, pertama, kita akan pahami tentang sebelum kita menulis teks deskripsi dengan sudut pandang orang pertama aku, kita pahami dulu, ya, anak-anak sekalian, perhatikan secara bersama-sama. Pahami dulu, ya, apa itu sudut pandang? Sudut pandang adalah cara penulis menyampaikan cerita atau informasi kepada pembaca melalui perspektif tertentu. Sudut pandang ini menentukan bagaimana informasi disajikan dari perspektif siapa cerita atau deskripsi itu dilihat. Kita masuk pada menciptakan kedekatan dengan pembaca. Sudut pandang orang pertama sering digunakan untuk menciptakan kedekatan dan empati antara penulis dan pembaca. Di bawah ini kita lihat sudut pandang ada 3 jenis. Ada sudut pandang orang pertama, yaitu menggunakan kata ganti aku atau saya, ya, dan dalam bentuk tunggal. Misalnya, ketika Anda menulis teks nanti, di dalam tulisan Anda itu, Anda menyebut diri Anda itu dengan menggunakan aku atau kata ganti lainnya adalah saya. Misalkan, suatu ketika saya pergi ke rumah nenek. Sampai di sana, saya bertemu dengan opa, oma, om, dan tante. Pada malam hari, kami bercerita, bercanda bersama. Setelah itu, saya dan keluarga besar makan malam bersama. Selalu menggunakan kata ganti itu. Kalau bukan aku, dengan menggunakan saya. Dengan menggunakan kata ganti saya. Itulah perbedaan antara sudut pandang orang kedua. Jadi hari ini kita konsentrasinya bagaimana kita menulis teks deskripsi dengan kita menggunakan sudut pandang orang pertama, di mana yang terlibat di dalam cerita itu adalah kita sendiri. Bisa mengerti ya? Kita sendiri yang alami peristiwa itu, maka kita menggunakan kata ganti saya atau aku. Bisa mengerti anak-anak? Nah, supaya nanti kita bisa memahami juga bagaimana sudut pandang orang kedua, yang kita perhatikan sama-sama di papan. Sudut pandang orang kedua menggunakan kata ganti kamu atau Anda. Yang berikut sudut pandang orang ketiga menggunakan kata ganti dia, ia, atau nama orang yang berada atau yang terlibat di dalam peristiwa itu. Bisa mengerti ya? Nah,
Anak-anak sekalian, kita jangan melihat dulu sudut pandang orang kedua dan orang ketiga. Karena hari ini konsentrasi kita, bagaimana kita menghasilkan sebuah tulisan, di mana tulisan itu adalah kita yang alami peristiwa itu. Ya, kita yang melakukan pekerjaan itu atau peristiwa itu kita sendiri yang alami. Oke, bisa mengerti? Ini sudut pandang orang pertama, penulis atau narator menggunakan kata ganti aku atau saya dalam bentuk tunggal dan kami dalam bentuk jamak. Nah, kemarin tadi saya contohkan, misalkan suatu ketika saya pergi berlibur ke rumah nenek. Sampai di sana saya bertemu dengan om, tante, dan keluarga besar. Pada malam hari kami bercerita, setelah itu kami makan malam bersama. Dan kata ganti kami ini, dia masih pada posisi sudut pandang orang pertama tunggal. Selain dia, ada nenek, ada om, ada tante, dan banyak orang. Nah, dia menggantikan kedudukannya dengan menggunakan kami. Karena ada yang selain dia sendiri, dia di dalam peristiwa itu juga terlibat orang-orang itu dan lain sebagainya. Maka setelah dia menggunakan kata aku, kata ganti saya, lalu kata ganti kami. Sama ya? Perhatikan ya. Yang berikut cara menentukan sudut pandang. Yang pertama, identifikasi kata ganti. Kata ganti yang digunakan dalam teks aku, kamu, dia memberikan petunjuk awal tentang sudut pandang yang digunakan. Jadi kembali lagi bahwa sudut pandang itu cara orang, ya, cara pandang seseorang ketika dia melakukan atau menulis sesuatu. Karena kaitan karena hari ini kita berbicara tentang deskripsi, maka kita rujukannya bahwa deskripsi yang kita buat nanti adalah peristiwanya itu adalah kita sendiri yang terlibat di dalam cerita itu. Kalau kita menceritakan pribadi kita, maka harus menggunakan kata ganti aku atau saya. Anak-anak sekalian, selanjutnya saya bagikan selebaran ini. Nanti Anda tulis nama, kelas dengan mata pelajaran seperti ini bentuknya. Nanti di dalam kotak besar ini Anda tulis, ya, Anda tulis teks deskripsi, menulis peristiwa-peristiwa yang Anda sudah alami, tetapi dengan bahwa peristiwa itu Anda sendiri yang alami, bukan menceritakan orang, ya, seperti yang saya contohkan tadi. Bisa mengerti?
rasakan pada suatu saat. Ya, sedih. Itu sekali. Oke, baik anak-anakku sekalian, saya minta karena kita sudah menulis tes skripsi dan hari ini kita sudah belajar menjadi seorang penulis. Jadi untuk itu saya minta kepada satu atau dua orang akan satu paragraf dari tulisannya itu, satu atau dua paragraf dari tulisan yang telah ditulisnya. Saya minta perwakilan satu atau dua orang untuk membacakan satu atau sampai dua paragraf. Ya, silakan. Ini siapa? Zen. Kita berikan tepuk tangan dulu. Baik, selamat pagi untuk semua. Baik. Saya berdiri di sini ingin menceritakan kembali pengalaman saya saat mengadakan acara tahun baru. Aku dan keluargaku berkumpul bersama di dalam suatu rumah beserta keluargaku yang dari jauh. Kami mengadakan acara tahun baru bersama. Waktu itu saya tidak tahu kalau saya mempunyai banyak keluarga. Tapi saat kami berkumpul bersama saat mengadakan acara tahun baru, disitulah saya tahu ternyata saya memiliki banyak keluarga. Aku dan keluargaku merasa senang karena bisa berkumpul bersama merayakan tahun baru. Setelah itu kami menikmati santapan malam bersama dan makanan yang disajikan berupa daging ayam, ikan, kue, dan minum kopi bersama. Dan saya juga merasa senang karena saya bertemu dengan keluarga baru yang dari jauh. Kami mengerjakan semua pekerjaan bersama sambil menceritakan hal yang menarik. Setelah acaranya selesai, kami bergembira ria bersama di tempat itu. Dan pada awal cerita ini, saya memiliki perasaan tidak senang dan senang. Perasaan tidak senangnya itu, saya kira saya tidak dapat bertemu dengan keluarga baru. Dan perasaan senangnya itu, ternyata saya masih memiliki banyak keluarga yang dari jauh. Dan saya tahu itu saat saya berkumpul bersama saat merayakan acara tahun baru. Baik, selanjutnya saya minta dari teman-teman yang ada di sini untuk menyampaikan, ya, kira-kira di bagian mana yang menurut kamu apa yang diceritakan oleh atau apa yang dituliskan oleh Jade ini sesuatu itu menyenangkan. Kira-kira di bagian mana tadi?
Oke, dia bertemu dengan keluarga baru yang dari tempat jauh yang sebelumnya tidak pernah bertemu. Terima kasih. Baik, yang berikutnya mungkin ada, ya silakan. Ini siapa ini? Kelly. Ya. Kita dengarkan pengalaman atau deskripsi yang disampaikan oleh Kelly, pengalaman yang sudah dia alami selama ini. Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi semuanya. Selamat Saya pagi. berdiri di sini untuk menceritakan kembali peristiwa yang sudah saya lakukan untuk merayakan Natal bersama keluarga. Aku dan keluargaku pergi berkunjung ke rumah saudara ayahku. Kami pergi ke rumah saudara ayahku untuk merayakan Natal bersama. Pada hari itu kami menikmati makanan yang sudah disiapkan seperti daging, sayur-sayuran, dan lain-lain. Aku merasa senang dalam acara tersebut karena aku bisa menceritakan atau men-sharingkan pengalaman kami masing-masing. Dan aku berharap bisa bertemu dengan teman baru. Dan hal yang membuat aku tidak senang dari awalnya aku berharap bisa bertemu orang-orang baru, tapi pada kenyataannya aku tidak bertemu dengan orang-orang baru. Kami sekeluarga malam itu menginap di rumah saudara ayahku, dan kami menceritakan semua peristiwa yang sudah berlalu, baik itu peristiwa sedih maupun senang. Kami pun merasa senang karena kami bisa menceritakan pengalaman kami masing-masing. Baik, itu saja pengalaman saya waktu merayakan Natal bersama. Sekian dan terima kasih. Baik, kita berikan tepuk salut untuk Kelly. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, silakan duduk. Baik. Anak-anak sekalian, dari apa yang kalian tulis, apa yang kalian sudah diskusikan tadi, di dalam tulisan-tulisan kalian itu memuat yang namanya hal yang tersurat dan hal yang tersirat. Baik, hal yang tersurat kita perhatikan di sini. Jadi yang tersurat itu sesuatu yang bisa dilihat, bisa diraba, ya. Contoh di sini tadi Kelly mengatakan kami makan daging, ya. Daging itu kan sesuatu yang bisa dilihat, ya. Jadi itu hal yang tersurat dan tersirat. Jadi tersirat sesuatu yang tidak tampak. Tadi itu seperti dia sampaikan bahwa senang, merasa gembira, ya. Jadi gembira itu tidak bisa dilihat, ya, tetapi bisa dirasakan. Seperti ya. Jadi antara tersurat dengan tersirat itu ada perbedaan. Tersurat sesuatu yang tampak, sedangkan tersirat sesuatu yang tidak tampak tapi bisa dirasakan. Misalnya sedih, gembira, ya. Baik, sampai di sini sudah bisa mengerti tentang tersurat dan tersirat, ya. Jadi intinya bahwa tersurat itu adalah sesuatu yang tampak, bisa diraba, bisa dipegang, ya. Misalnya kita saya mau gali dulu kira-kira apa perbedaan antara, ya, karena tadi kita sudah mendengar penjelasan apa perbedaan antara tersurat dengan tersirat. Selain J dulu, yang lain. Apa perbedaan antara tersurat dengan tersirat? Selain J dengan Kelly. Yang lain, saya minta yang lain untuk berpikir. Karena tadi kita sudah tidak perlu lihat di papan tulis. Barusan kita pelajari tadi. Siapa yang bisa? Ayo angkat tangan. Apa perbedaan antara tersurat dan tersirat? Ya. Tersirat adalah sesuatu yang kita lihat, dan tersirat adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat tapi bisa dirasa. Bisa dirasakan. Oke. Tepuk salut. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, yang lain. Yang lain. Saya Pak, Ya. tersirat sesuatu yang tampak, yang bisa dipegang. Tersirat sesuatu yang bisa dirasakan. Jadi sama ya. Oke, baik. Tepuk tangan. Sekarang kita refleksi.
Kira-kira hal mana yang menurut kalian itu hal yang tersulit dari tugas yang dari pembelajaran yang kita sudah lakukan dalam menulis ini? Hal mana yang menurut Anda itu paling sulit? Nanti ini semua diberi kesempatan ya. Karena tidak mungkin sama kita punya menghadap sama kesulitan kita, tidak. Jadi saya minta itu semua nanti untuk berbicara. Saya mulai dari sini dulu. Ini siapa itu? Kira-kira apa yang membuat kamu sulit? Sulitnya dalam menulisnya. Ya? Tidak, maksudnya hal mana yang menurut kamu merasa susah dalam menulis, dalam kegiatan menulis tadi? Hal apa? Maksudnya pada saat kamu menulis itu apa yang menurut kamu susah sekali untuk menulis? Apa? Hah? Teman sebelahnya? Ya, berpikir yang sangat bagus. Ya, Brian, paling tidak kau menemukan kesulitan dalam menulis tadi. Hal apa? Hah? Mencari kata-kata bagus, menyampaikan atau menuangkan kata-kata. Kamu, Panu. Ya, sama. Ini. Ya, membuat sebuah paragraf. Jadi variasi ya. Ya, kamu berpikir bagus. Ini variasi. Ini berpikir untuk mencari kata-kata. Kamu di sebelahnya. Ya, mencari kata-kata dan membuat paragraf. Ya. 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 Baik. Jadi anak-anakku sekalian, itulah kemampuan kita. Walaupun kita banyak, kita semua ini memiliki kemampuan yang berbeda-beda, bervariasi. Ya, dari sana tadi variasinya apa? Dia punya kesulitannya menemukan kata-kata, merangkaikan kata-kata, membuat paragraf, mencari judul. Nah, anak-anakku sekalian, hari ini kita sudah mempelajari bagaimana menulis. Saya mohon supaya perbiasakan sampai di rumah sebentar, hal apa saja yang Anda temukan setiap hari, Anda bisa tulis. Baik itu pengalaman yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Menentukan judul, tadi saya di awal saya sudah sampaikan. Judul itu kita tidak perlu berpikir terlalu jauh. Judul itu di sekitar kita. Tahun baru bersama, ya. Natal bersama, berkunjung ke rumah teman, ya. Terus berlibur di rumah nenek, itu semua judul. Tinggal kita merangkai, tinggal kita menulis tempat tujuan, sampai di tempat tujuan apa yang kita buat, kita tulis. Tentu yang kita lakukan di sana apa? Ada hal-hal, ada yang tersurat, ada yang tersirat. Tinggal Anda tulis itu saja. Jadi saya berpikir anak-anakku sekalian, hari ini mungkin kita sedikit menemukan kesulitan dalam menulis. Tetapi saya sarankan supaya ke depan tidak perlu berpikir terlalu jauh tentang bagaimana kita menulis. Hal kecil saja kita harus menulis. Pengalaman-pengalaman harian kita ditulis. Baik anak-anak sekalian, dari pembelajaran kita, sebelum saya buat kesimpulan, kita berdiri. Berdiri untuk kita buat. Saya lihat kita karena mungkin kita berpikir merangkaikan kata-kata menjadi sebuah kalimat, dari kalimat menjadi paragraf, akhirnya semua kita itu blank. Sekarang saya buat permainan, kita ice breaking. Ya. Kegiatan atau permainannya begini. Saya sebut 3B. Botak, batik, batik. Nah, kalau saya sebut botak, kira-kira pegangnya di mana? Kalau saya sebut batik, baju. Kalau saya sebut badut, di mulut. Ingat ya,
Tidak apa-apa. Inilah bagian dari bagaimana kita dalam menghadapi sesuatu. Terkadang karena banyak pikiran tidak konsentrasi. Baik anak-anakku sekalian, di akhir pembelajaran ini saya buat kesimpulan bahwa jadi mendeskripsi, ya, membuat deskripsi, tulisan deskripsi yang kuat tidak lahir dari mana-mana, tetapi terlahir dari ide, terlahir dari gagasan kita masing-masing. Semakin banyak kita melakukan sesuatu yang positif, maka ada banyak hal yang kita gali dari sana. Contoh yang kita sudah buat tadi. Ya. Semakin kita mengingat peristiwa-peristiwa yang telah kita alami, maka dengan mudah kita menuangkannya di dalam sebuah tulisan. Jangan berpikir seperti bahwa deskripsi itu seperti apa. Dan deskripsi itu bagaimana kita menggambarkan kembali atau mengutarakan kembali apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita alami. Sebelum kita akhiri, mungkin saya minta ada satu dua orang lagi untuk memberikan pandangannya terkait dengan pembelajaran hari ini. Kira-kira dari kegiatan yang kita sudah lakukan hari ini, apakah menurut kamu senang atau ada yang masih kurang? Boleh diberi penilaian, ya. Ya, nanti satu orang atau dua orang perwakilan angkat tangan menyampaikan kira-kira apakah ada hal yang tidak senang atau mungkin ada hal-hal yang masih kurang. Silakan. Silakan. Paling tidak ya refleksi. Jadi semua kita harus punya masukan terkait dengan kegiatan hari ini. Ada yang tidak puas mungkin, ada yang tidak senang, bisa disampaikan. Ya, satu, ya Kevin apa ini? J. Saya merasa senang karena saya bisa membuat cerita itu melalui pengalaman pribadi saya sendiri. Oke, yang lain? Teman-teman, saya berhasil di pembelajaran hari ini sudah cukup mengerti dari kami. Saya merasa senang karena bisa mengenal materi dan hal-hal yang lain. Dari sana? Saya bersenang karena saya telah menjawab Untuk itu anak-anakku sekalian, sebelum kita tutup, saya ingatkan kembali dulu ya, untuk yang beberapa teman tadi itu yang belum tuntas, jangan lupa untuk selesaikan tulisannya sampai di rumah. Ya. Dan Selasa depan jangan tunggu saya lagi yang memeriksa atau memintanya, tetapi kalian sendiri yang punya inisiatif untuk memberikan atau mengumpulkan tugas tersebut. Ya, baik anak-anakku sekalian, pertemuan hari ini cukup sampai sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Untuk itu, sebelum kita tutup kegiatan pelajaran kita hari ini, karena di awal tadi kita buka dengan doa, maka kita juga harus tutup dengan doa. Mari kita berdiri. Berdiri siap. Siap.
Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih dan silakan beristirahat.